what's up cuy, balik lagi sama gue si J Pro Car Vlog. Alright. Oke, hari ini tanggal piro sih? 29, hari Rabu ya? Selasa. Hari Selasa, ini jam berapa? 3 ya? 4 15.25, oke. Dan pada kesempatan kali ini, gue pengen menginformasikan ke kalian bahwa GR86 udah dijual cuy. Dan udah laku. Kalian pasti ngeliat tadi di opening scenes-nya, gue udah ganti status GR86 jadi sold. Udah laku, dan sekarang kita udah punya mobil penggantinya. Mobil penggantinya apa? Ikutin terus video ini sampai habis. Oke, jadi kenapa gue jual 86 gue? Ya karena emang mobilnya jarang banget jalan cuy. Menurut gue itu bener-bener nggak bisa dipakai daily ya cuy. Sebenarnya bisa aja sih, cuman udah mungkin usia makin bertambah. Kayak bawa mobil yang keras tuh udah mulai malas cuy, karena mobilitas gue sekarang udah tinggi banget. Jadi kalau bawa mobil yang keras tuh pegel. Berhubung gue ada masalah juga di lower back, jadi malas gitu kalau bawa mobil yang keras-keras gitu. Walaupun masih cukup oke dipakai daily, maksudnya nggak nyusahin, nggak mentok-mentok, nggak gasruk-gasruk, tapi kurang nyaman aja. Jadi tuh mobil jarang jalan. So far di gua tuh udah hampir 2 tahun mobilnya itu cuman 3.000-an kilometernya. 3.000 berapa nih? 4.000 ya? 4.000 ya? 4.700 kilometer. Bener-bener jarang banget jalan. Jadi gua memutuskan untuk menjual aja. Berhubung untuk coupe kita udah ada di R35 yang masih gua simpen sampai sekarang. Jadi buat apa punya mobil coupe 2 gitu. Jadi gue memutuskan untuk mengganti GR86 dengan sedan 4 pintu. Berhubung semua mobil di rumah gue itu nggak ada yang sedan, jadi gue pengen nyari sedan 4 pintu. Kalau coupe udah ada si GTR, wagon udah ada Subaru WRX wagon, SUV banyak banget. Ada BJ40, ada Fortuner, terus ada Lexus. Ini bukan punya gue sih, punya adik gue ya. Ya berarti SUV gue tuh cuma 2 ya, itu ya BJ40 sama Fortuner. Hatchback ada Honda Jazz. Terus sedan, nah sedan ada sih E36 sebenarnya ya. Cuman ya kan nggak bisa dipakai harian juga itu mobil udah trondol gitu. Maka dari itu gue memutuskan untuk mengganti sedan 4 pintu yang nyaman tapi performanya tetap ada. Mobil apa itu? Kita lihat langsung, ini dia. Jadi ini dia mobilnya, ada di samping kiri gue. Mobil pilihan gue untuk mengganti GR86 adalah sebuah BMW 330i M Sport Pro tahun 2024 yang udah LCI. Oke, dan kita bakal ngebahas mobil ini, kelilingin aja, bukan full review, cuman kita first impression aja sama mobil ini. Jadi emang tadinya gua tuh nyari kriteria sedan 4 pintu yang tenaganya ada, nyaman juga, tapi masih sporty cuy. Seperti gua biasanya, karena gua kalau pakai mobil yang belet agak bete gitu ya cuy ya. Maka dari itu gua ngambil pilihannya ke BMW 330i ini. Sebenarnya sebelum ini, tadinya gue pengen tergiur untuk ngambil coupe 2 pintu lagi, yaitu BMW M2 yang F82 yang tahun 2017 kalau nggak salah, tahun 16 gitu ya cuy ya. Tadi gue pengen ngambil itu karena harganya juga udah mulai masuk akal gitu, nggak terlalu mahal lagi. Cuman oke, kita harus wise, kita harus berpikir ke depan, kayaknya lebih kepake mobil ini cuy. Jadi nyokap gue juga bisa naik. Gue pakai ke kantor juga masih bisa cuy. Kalau pakai mobil coupe 2 pintu lagi, keras lagi, sama aja bohong gitu. Ya, jadi gue emang demen banget sama BMW yang G20 ini. Dari yang sebelum LCI gue juga udah demen. Tadinya gue budgetnya tuh sebenarnya adanya untuk yang pre-LCI, cuman kita akal-akalin gimana caranya, akhirnya dapat juga yang LCI cuy. Jadi bedanya sama yang pre-LCI itu ada di bagian lampunya, udah jelas ini kelihatan. Kalau yang pre-LCI itu ada tonjolan di sini, terus dia punya DRL-nya L begini nih. Kalau ini kan L kebalik. Kalau dia gini nih. Terus bumper depan juga bentuknya beda. Terus sisanya sih sama-sama aja sih. Yang paling kelihatan perbedaan di dalam interior. Coba kita lihat ke bagian belakang. Bagian belakangnya begini, dapat daktelnya. Daktel M Sport. Terus diffusernya bentuknya udah black, piano black begini. Ganteng banget sih. Ini platnya masih kita tutup ya coy ya. Ntar mau gue beliin frameless plat juga biar lebih ganteng. Ini 330i warnanya M Portimao Blue kalau nggak salah ya cuy ya. Jadi gue emang tuh pengen warnanya tuh kalau nggak Brooklyn Grey, biru ini cuy. Kalau warna-warna biasanya yang putih hitam tuh kayak B aja gitu. Jadi gue nyarinya kan emang gue agak nyentrik gitu orangnya cuy ya. Jadi gue memilih untuk yang
ngambil yang M40 Blue ini karena berhubung yang Broken Grey kemarin kurang jodoh mungkinnya dapatnya yang ini coy. Yuk kita lihat dalamnya. Gue paling suka mobil ini di bagian dalamnya sih. Tadi juga sebenarnya ada pilihan lagi satu, yaitu Mercedes-Benz C300W206 coy. Tadinya gue mau itu karena dalamnya bener-bener mewah banget ya coy. Kalau BMW itu lebih sporty ya menurut gue ya. Tapi karena gue jiwanya masih jiwa pengen kebut, pengen yang sporty, akhirnya gue putusin untuk ngambil yang ini. Ya dalamnya yang di LCI ini udah bagus, udah ada layar besar di sini. Terus juga displaynya canggih banget, fitur-fiturnya banyak, ada ambient slide-nya. Walaupun nggak semewah Mercy, tapi menurut gue ini udah cukup. Dan yang membedakan di pre-LCI sama yang di LCI sekarang yang paling bermanfaat menurut gue adalah di bagian ADAS-nya. Karena sekarang udah ada radar yang bisa kalian gunain untuk adaptive cruise control. Itu baru ada di varian yang LCI. Makanya gue kemarin langsung udah deh gue putusin untuk yang LCI. Jadi mobil ini gue ambil di kilometer 6000 km. Ini sekarang udah 6144. Gue udah pakai lumayan jauh muter-muter gitu. So far enak sih nih mobil, mantap sih. Kita lihat bagian mesinnya. Berhubung gue juga belum pernah lihat nih mesinnya. Jadi kemarin yang ngedilin tuh si Sandi, karena dia lebih jago nego dibanding gua. Jadi dia yang ngedilin ke orangnya, ini mobil second ya. Jadi dia ngecek semua, gue belum lihat bagian mesinnya. Oke, ini mesinnya B48, powernya 258, torsinya tuh 400 Nm kalau nggak salah, karena ini varian yang 330. Kalau yang 320 tuh mesinnya sama-sama B48 twin power turbo, tapi mappingannya lebih yang kecil gitu ya, lebih yang eco gitu ya. Yang di 320 tuh 184 horsepower kalau nggak salah. Koreksi di komen kalau gua salah gitu aja ya. Ini cakep sih. Mesinnya 4 silinder, walaupun silindernya cuma 4, tapi larinya enak. Ya cuman minusnya di suara aja lah ya cuy ya. Kalau di mesin 335i F13 mungkin di N55 itu suaranya bisa enak banget karena dia inline 6 gitu. Nah, ini kita bisa lihat di bawah sini ini ada radarnya. Masih diplastikin juga. Terus ininya juga udah otomatis ya, dia punya grill, jadi kalau dia butuh udara dia bakal ngebuka, kalau dia mesin yang nggak butuh pendinginan dia bakal nutup untuk ngejar aerodinamis. Udah dapat kamera 360 juga di sini, mantap sih. Kita coba ngebahas bagian kaki-kakinya cuy, karena ini salah satu hal yang paling gue suka di 330 M Sport. Walaupun ini sebuah sedan entry level dari BMW yang paling compact, tapi dia juga ngasih kaki-kaki yang luar biasa. Udah pakai pelek ring 19, bannya 22540 bagian depan, ring 19, pakainya Pirelli P Zero dengan big bracket dari M Sport ini. Udah dapat BBK. Walaupun disc brake-nya masih yang biasa, belum yang slotot atau yang drill ya cuy ya, tapi udah dapat BBK. Nah, kalau mau bikin keren mungkin ganti disc brake-nya yang slot atau yang drill. Cuman kayaknya gue nggak mau mode mobil ini sih. Yang belakang tuh peleknya beda. Dia profilnya lebih tipis, kalau nggak salah beda 5 mili ya. 255-35 betul, depan 40 bahkan 35 ring 19, sudah dapat BBK juga dengan pelek M Sport ring 19 inci ini. Cakep sih. Ntar kita bakal jalan, sekalian gue pengen ngecek rumah gue, project rumah gue yang lagi gue renovasi. Ntar gue bakal jelasin gimana rasanya pakai mobil ini buat harian. Dan sebenarnya gue ada satu mobil baru lagi, yaitu Baik BJ40 yang ntar bakal gue review juga, karena gue harian ganti-ganti pakai dua ini sekarang paling sering. Baik BJ40 sama ini Subaru, kita biarkan dia istirahat dulu karena kilometernya udah gondrong ya cuy ya. Baru setahun ya dia Subaru ya. Setahun udah 20.000 km. Buset, itu sih gondrong banget cuy. Jadi kita sayang-sayang dulu, kita istirahatkan dulu. Kita pakai mobil yang ini sama Baik BJ40. Kalau Fortuner ini bener-bener mobil perang. Ini dipakai bener-bener hari-hari sama orang rumah. Buat kemana-mana, mobil tempur lah. Nyokap gue juga kadang pakai ini karena nyokap gue lagi pengen beli mobil baru juga, cuman mobil dia belum datang. Ntar gue bakal kontenin juga kalau mobil dia udah datang ya, kalau boleh sama dia. Jadi sementara ini nyokap gue kan kemarin mobilnya Alphardnya dijual, terus akhirnya dia pengen ganti, ya gue kasih tahu dong kalau begitu. Dia pengen ganti Alphard juga, tapi yang lebih baru gitu lah ya kasarnya ya. Cuman waktu itu kan masih inden lama banget. Nyokap gue bilang, ntar aja lah, di rumah juga masih bisa minjem mobil gue atau mobil adek gue gitu. Jadi selama ini nyokap gue tuh minjem mobil gue pakai yang Fortuner ini. Walaupun dia bilang nggak nyaman gitu ya di belakang, tapi ya nggak apa-apa dipakai sama dia. Nah jadi ntar kalau misalkan gue lagi pakai Baik BJ40-nya buat ngantor, mobil yang ini bisa nyokap gue pakai sementara biar sampai ntar nyokap gue dapat mobil baru gitu ya cuy ya. Cakep sih nih, warna biru. Di otak gue tuh udah gatel banget
otak gue udah gatel banget pengen ngemodif mobil ini. Cuman ya gue mikir-mikir lagi, mungkin semua mobil gue di rumah udah dimodifikasi semua, gak ada yang standar. Mungkin gue pengen nikmatin mobil ini standar. Dan yang bakal gue proyekin agak ekstrimnya itu yang baik BJ40-nya, yang ntar bakal gue review. Sekarang mobilnya lagi dipinjam sama saudara gue, lagi dicobain sama dia. Jadi ya gitu, mobil gue yang baik BJ40 ini mobil hari-hari gue sekaligus mobil pameran juga ya guys ya. Jadi kalau ada orang temen gue mau pinjem test drive, gue kasih seminggu. Terus ada saudara-saudara gue yang pengen pinjem, pengen ngerasain baik BJ40, gue kasih pinjemin lama. Jadi ya gue hari-hari lagi naik ini dulu. Ntar kedepannya bakal ada project-project untuk baik BJ40-nya kita modifikasi. Yang ini kita biarkan standar. 86 kita jual semua beserta dengan aksesoris-aksesoris dan part-part modifikasinya. Kita kasih semua kecuali velg Vogue VSKF-nya gue bakal simpen karena itu velgnya udah langka dan cakep banget. Mungkin ntar gue bakal colok di sini. Pengen cobain walaupun itu ring 18 ya cuy. Ntar kita cobain aja nggak apa-apa. Ntar kalau misalkan kurang cocok itu kan tripis, jadi bisa kita custom lagi velgnya, barrelnya, terus spoke-nya diganti warna, rivetnya kita ganti biar keren gitu lah cuy ya. Ya. Yuk sekarang gak usah pakai lama-lama, kita jalan aja dulu ke rumah gua, sekalian gua nggak bahas mengenai mobil ini dipakai harian gimana so far sejauh ini. Gua pakai BMW 330i G20 2024. Oke, sekarang kita akan jalan ke rumah gua, sekalian kita kontenin BMW. Ntar di rumah gua bakal bikin satu konten tersendiri lagi yang beda. Ini platnya kita buka dulu ya guys ya, teraneh ya guys. Kita langsung masuk aja ke mobilnya, kita bahas dulu mengenai mobil ini, habis itu kita bahas rumah. Oke. Ada animasinya. Start stopnya di sini. Nah, jadi knalpot dia tuh udah Valvetronic juga. Jadi kalau kita di Sport Plus itu suaranya berubah. Dan yang di LCA ini knob giginya jadi lebih kecil gini cuy. Tuh. Ini ada tempat penyimpanan, ada wireless charging. Ini banyak banget fitur-fiturnya cuy, belum gua telah satu-satu semuanya. Audio system dia udah Harman Kardon, udah cukup enak. Terus udah ada sunroof juga. Coba buka. Ini mantap. Gitu. Di belakang memang agak sempit. Kemarin gua udah coba duduk di belakang, emang agak sempit. Teman duduk di sini enak. Jadi biasanya seandainya nyetir gua di sini. Jadi ini posisi gue nih, ini enak banget, nyaman dibanding sama GR ya jauh lah. Beda purpose ya mobilnya ya guys ya. Ayo kita jalan sambil gue ngejelasin. Oke kita jalan. Salah, gue ingetnya Mercy coy, giginya di sini. Udah ada kamera 360 yang jernih banget cuy. Oke, so far kita udah pakai mobil ini dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Udah 4 hari gue pakai mobil ini, udah cukup lah gue ngerasain biar bisa ngejelasin ke kalian gimana rasanya. Jadi so far dia suspensinya kalau nggak salah tuh udah adaptif juga. Jadi kalau kita misalkan rubah ke mode sport dia dampingnya agak lebih keras dan knalpotnya agak sedikit lebih kenceng gitu suaranya ya cuy ya. Dan rasa ngebawanya, posisi duduknya enak sewajarnya sedan, pengaturan jok juga lengkap. Terus posisi pandangannya, visibilitasnya juga enak walaupun kacanya agak kecil. Terus ini gara-gara ada sunroof ini jadi kelihatan ruangnya lebih gede ya. Padahal ini compact banget. Di belakang kalau settingan duduk gua kayak begini, kemarin gue cobain, gue duduk di belakang, itu dengkul gua agak mepet walaupun dia cekung joknya, tapi agak mepet dan agak tegak banget cuy. Dia punya kursi belakang. Karena dia fix ya, nggak bisa direbahin lagi, tapi udah cukup oke sih menurut gua. Oke lah untuk sebuah sedan compact gitu ya cuy ya. Tapi gue jarang bakal duduk di belakang, bakal jarang. Jadi gue bakal nyetir terus atau nggak disetirin di depan sini. Nah so far kalau di depan dari sisi pengemudi, karena dari kemarin gue sering juga disetirin sama si Sandi, itu enak sih. Tinggal kita sandarin dikit, terus dengerin musik yang enak. Itu udah mantap, nyaman banget ya. Dari biasa gue naik GR86 ke sini, ya jauh lebih nyaman ya cuy ya. Gue ini sebenarnya toleransi untuk mobil keras tuh cukup tinggi, karena dari dulu mobil gue keras-keras semua. Cuman makin kesini makin pegal ya. Kita keluar satpam dulu ya. Mari Pak. Kasih Pak, yo. Oke, ini mobil emang cocok banget untuk nyetir sendiri ya cuy ya. Menurut gua sebenarnya lebih cocok nyetir sendiri sih. Kalau disupirin pun enakan duduk di depan gitu dibanding di belakang menurut gua. Dan kalau dibanding sama Subaru WRX Wagon, nyamannya hampir-hampir mirip karena emang wagon kan basicnya sedan. Dibandingin mobil Jepang itu si wagon, itu juga adaptif juga suspensinya, dan itu juga cukup enak. Larinya juga powernya mirip-mirip ya, 200 hampir 300 HP-an.
270-an. Kalau di wagon di sini 258. Ya larinya juga mirip-mirip, enak juga sih. So far menurut gua rasa nggak baunya mirip-mirip ya cuy sama si Subaru. Cuman di sini agak lebih kedap aja, lebih kedap, lebih tif mobilnya, kayak lebih kokoh gitu ya cuy ya menurut gua. Setirnya direct, terus dimanjain matanya dengan instrumen yang keren. Speedometer udah full TFT yang bisa diganti-ganti layarnya, itu sih cakep sih. Buat ngebut, buat nyantai oke. Kalau klaim bensinnya sih katanya bisa 119 keluar kota, 112 dalam kota kalau nggak salah ya. Kalian bisa cek channel-channel otomotif yang lebih lengkap yang reviewnya ya. Kalau di gua nih cuman ini aja. Jadi itu kalau nggak salah segitu bensinnya yang gua baca-baca, literatur yang gua lihat-lihat di konten-konten juga cukup irit. Dan emang nih gue belum ngeliat sih berapa satu banding berapanya karena belum gue riset, belum sempat gue riset juga. Tapi dari kemarin setengah tangki ini kita udah jalan-jalan muter-muter Mangga 2, Alam Sutra, BSD. Belum muter-muter deh. Masih baru berkurang seperempat nih sisanya sekarang dari setengah. Tapi gue belum tahu ya ini fullnya berapa. Kayaknya tangkinya yang gede nih. Curiga. Sistemnya enak. Bener-bener gue akuin di mobil ini Harman Kardon, di mininya adik gue juga Harman Kardon tuh enak. Di sini juga enak, Harman Kardon juga dapatnya. Tenaganya enak juga. Jadi ini paket komplit sih menurut gue sih. Di bawahnya dibuat nyaman enak, buat sporty masih enak, speakernya enak. Nah, tadi manjain, setir direct enak sih. Coba ya kita bejak, kita pakai Sport Plus. Oke, kita pakai manual tuh langsung suaranya berubah tuh, rung rung. Nah, langsung kedengeran kan suaranya berubah. Transmisinya nih sama kayak baik cuy, ZF kalau nggak salah ya cuy ya. Sama kayak baik BJ40 ini transmisinya. Transmisi yang kokoh walaupun bukan dual clutch tapi pengoperannya cepet banget dan seru, fun. Kalau kita ganti knalpot tuh ada fartnya dan bisa di flash lagi kalau nggak salah. Biar transmisinya lebih respon gitu. Kita ke ujung dulu. Gue mau nyari yang kosong biar gue bisa tarik mobil ini. Nah nih enak pas nih kosong nih. Tuh 2, 3. Tuh setiap ngoper kayak ada sentakannya berasa. Itu seru banget. Seru. Dibanding GR86 ya jauh lebih kencang ini karena di GR86 cuma 230 HP naturally aspirated NA ya. Di sini 2000 cc turbo. Kalau di GR 24 NA lari sih lebih kencang ini dibanding di GR coy. Menurut gua. Kita pindahin ke SM. Siap, 1 2 3. Ada sea flightnya juga. Keren loh. Baru sadar gua ada sea flightnya. Nah, oke. Kita ngomongin untuk segi bantingan ya sekarang ya. Dia kalau di Sport Plus emang jadi agak lebih keras. Tapi menurut gua kalau dipakai hari-hari di mode comfort itu mobil ini dibilang empuk banget enggak. Tapi dibilang keras banget juga enggak. Jadi enak lah, imbang gitu menurut gua cuy. Untuk manuver masih dapat rigidnya. Tapi untuk kalau kita jalan nyantai-nyantai kena speed bump BSD jahat-jahat itu enggak sengegabruk GR86. Ya GR86 dari coilover juga sih. Gue patokannya ke mobil yang lama gue ya cuy. Sorry gue nggak matokin ke head to headnya dia atau lawan mobilnya yang sekelas sama dia. Tapi gue matokinnya ke mobil sebelumnya gitu ya cuy ya. Jadi ini sebenarnya emang bukan review. Cuman gue ngebandingin aja first impresi gue gimana setelah gue pakai mobil ini. Gantiin GR86 gitu. Ya enak sih. So far enak. Ntar coba kita mau launch. Kita cari jalan yang kosong, kita bakal launch ya. Kita putar balik di sini. Belum pernah launch kan di sini, Di? Belum. Sekalian cobain ya. Gue juga belum pernah soalnya. Kalau gue lihat di YouTube sih ada launch control ya, cuy. Tapi emang beneran ada atau enggak ya? Nggak tahu juga ya. Kita lihat deh, coba deh. Kita balik di sini. Sempit ya. Nah, kita majuan, sono ada satpam soalnya. Majuan, kita mepetin tembok, nyalain hazard, tunggu jalan sepi. Harusnya nggak gecol lah ya, kita mepet tembok aman lah ya. Masa sih gecol nggak mungkin. Kita matiin ini, kita traction off, jangan di AC ya, bahaya. Kita traction off aja, coba kita matiin AC-nya. Sport traction M1. Oke. Kalau kita matiin traction Sport Plus, injek rempol, ada motor. Sabar cuy, tunggu jalan agak sepi ya. Kita buka ini dikit biar suaranya kedengaran ya. Nggak jauh sono, jauh kali ya.
Ini agak rame ya cuy sini. Oke, habis motor ini sepi nih. Oke, siap. Berasa juga loh. Wah, seru juga nih mobil. Ketarik juga loh muka. Padahal cuma 258 HP. Oke lah. Enak. Cuman emang jauh lebih fun to drive di GR86 karena di GR86 belakangnya LSD, kita bisa nari-nari di aspal. Terus dia handlingnya jauh lebih mantap dibanding ini. Tapi ya seperti gue ngomong, performa sama kenyamanan tuh selalu berbanding kebalik. Di sini masih bisa mengimbangi antara performa dan kenyamanan ya. Kalau di GR86 mungkin itu menurut gue lebih full ke performance, walaupun tenaganya lebih jauh lebih kencang ini, tapi fun to drive lebih fun sih GR86 kalau menurut gue. Tapi ini juga gak kalah fun karena kalian bisa ugal, ugal segala macam, ngebut. Tuh, bantingan enak. Tapi kalau kalian pengen nyaman, tinggal kalian pindahin ke mode comfort, bahkan Eco Pro kalau kalian pengen irit. Nih sekarang Eco Pro, display berubah, udah kalian bisa suaranya jadi adem lagi. Kita bisa pacaran gitu ya. Gue bisa pacaran dengan enak, jalan santai juga enak gitu. Ini masih di mode manual, kita matikan lagi. Sep, udah senyap, enak deh gitu cuy. Ya begini aja sih mengenai si BMW 330i ini. Ntar kedepannya gue bakal bahas yang mobil harian gue satu lagi yang baru, baik BJ40 nya. Jadi gue sekarang lengkap. Mobil yang bentuknya sedan atau wagon itu ada 2 di Subaru. Mobil harian yang buat ini ya, jalanan kota halus ya, itu ada 2, Subaru WRX Wagon sama ini platnya ganjil genap. Dan mobil yang untuk aur-auran, untuk kita barbar masuk kemana, nggak takut banjir, ada 2 juga, BJ80 dan Fortuner, ganjil dan genap juga. Jadi sengaja gue beli mobilnya tuh ganjil genap. Jadi kalau gue mau nyantai, lagi ganjil pakai Subaru, lagi genap pakai ini. Tapi kalau lagi pengen aur-auran, pengen gabruk-gabrukan, plat ganjil itu BJ80, Fortuner genapnya gitu. Gila, anjing hedonisme ini cuy, nggak baik anjir. Ya begitulah cuy. Jadi kenapa? Ntar gue masuk pos dulu ya guys ya. Bang, nge-vape dulu, asem. Ya jadi begini aja lah cuy mengenai mobil baru gua pengganti GR86. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Banyak yang sedih pasti sih GR86 dijual. Dari teman-teman gue juga bilang, anjir lu ngapain jual 86, udah ganteng 86 nya. Cuman ya berhubung kebutuhan meningkat ya cuy ya, mobilitas meningkat sesuai kebutuhan, jadi kita nyarinya mobil yang 4 pintu karena GTR masih ada dan itu nggak bakal gue jual karena itu mobil paling fun yang gue punya ya cuy ya. Jadi kalau mau kenceng-kenceng yang kenceng banget sekalian GR86. Kalau mau kenceng-kenceng yang kenceng banget GTR udah ada. Mau kenceng lebih nyaman bisa pakai Subaru atau ini. Lengkap ya kita ya. Lengkap. Bisa pakai Subaru atau ini. Kalau pengen nerabas-nerabas masuk hutan kemana bisa pakai BJ40 atau Fortuner kalau yang nggak terlalu ekstrim medannya. Kalau yang ekstrim banget medannya bisa BJ40. Tapi kalau cuma mau road trip Fortuner juga masih oke. Tapi rencananya nih ya, kalau emang nyokap gua mobil barunya udah datang, Fortuner mau gue jual cuy, karena nyokap gua pasti udah nggak pakai Fortuner lagi. Terus Fortuner dipakai cuman buat operasional, dan jadi operasionalnya gue gantiin pakai motor aja. Fortuner mau gue jual, jadi nyokap gue udah punya mobil sendiri kalau mobilnya udah datang. Tapi kalau selama belum datang ya gue masih pertahankan si Fortuner. Jadi biar gue yang minjem ke nyokap gue gitu maksudnya loh. Gue jual mobilnya gue jual mobil yang Fortuner buat nambahin gue bangun rumah. Terus gue minjem mobil dia gitu kan. Emang ini tipe-tipe orang ini ya cuy ya, mencari kesempatan dalam kesempitan. Ya begini ya videonya. Kalau kalian suka sama video kayak gini, aceng jempol ke atas saja. Kalau nggak suka ke bawah, terserah kalian. Yang penting jangan lupa share dan subscribe channel gue buat menambah semangat gue, dan follow Instagram gue ada di sini. Ntar ke depannya kita bakal proyekkan modif BJ40. Untuk yang BMW ini gue bakal pertahankan standar dulu karena kita lagi mau fokus di BJ40 dan fokus modif rumah. Saksiin di next partnya video gue ngevlogin rumah gue, project modif rumah J-Pro Car Vlog. Thank you for watching, see you next video, goodbye. John, katanya nggak mau dimodif John. Hah? Ini kamu baru ngapain nih? Cuma ganti ini doang, spion. Oh, ada spion. Udah nggak mau aneh-aneh lu. Aman aja guys. Di mana John?
Keren kan? Lihat dari depan dulu dong. Oh iya iya, oke oke. Set. Ini namanya Wush. baru spion. Ini nggak modif, cuman aksesoris. Aksesoris Oke, ya. guys, Semoga ini nggak jadi pemicu untuk menambah aksesoris lagi ke depannya.